setan-setan ya, yang setan-setan yang nakal dibelenggu semuanya. Pintu surga dibuka semua, nggak ada yang ditutup. Pintu neraka ditutup semua, nggak ada yang dibuka, supaya ada pengkondisian. Jadi yang diikat itu setan yang ini, yang nakal, yang kuat. Kalau yang lemah-lemah enggak. Supaya setan itu nggak jadi kambing hitam terus. Sekarang dibuktikan oleh Allah. Makanya setan jadi kambing hitam. Ada sedikit setan itu. Yang salah setannya semuanya. Sekarang Ramadan ini ternyata masih ada kejahatan, berarti yang lemah manusianya. Yaitu lingkungan. Yang kedua, ya penanaman nilai. Nilai kejujuran ditanamkan, diajarkan. Ya. Ramadan ini kan mengajarkan nilai kejujuran luar biasa. Buktinya nggak ada yang berani minum. Maka ini juga harus kita pahami, kita sadari. Apa tadi? Yang pertama lingkungan, penanaman nilai, yang ketiga keteladanan. Kita semuanya jadi orang baik, orang tua yang tadinya nggak pernah sholat bisa memberikan keteladanan. Di bulan ini teladan itu bisa kita pastikan semuanya. Yang terakhir saya lupa apa itu? Tadi apa? Lingkungan, penanam nilai, penanam nilai, motivasi, ya, memberikan terus motivasi. Diberikan motivasi yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ramadan ini. Kemudian hal lain yang diajarkan oleh Allah lewat Ramadan ini, agar kita bisa menjadi orang yang pandai memanfaatkan kesempatan emas. Kadang-kadang kita punya banyak kesempatan itu, tapi kita karena nggak sadar dan nggak siap. Maka setiap Ramadan kita diingatkan oleh Allah, diajari oleh Allah, kamu harus jadi orang yang bisa memanfaatkan berbagai kesempatan. Yang kadang-kadang kesempatan itu nggak terulang. Beberapa contoh saya sebutkan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan setan dibelenggu, ya, sejak dari malam pertama setan marah dan musyayatin, setan nakal itu diikat, pintu surga dibuka semua, pintu neraka ditutup semuanya. Di ujung hadis itu Rasulullah menyebutkan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah di bulan Ramadan ini membebaskan sekian banyak hambanya dari api neraka, dicoret namanya dari api neraka. Setiap orang, ya, kenapa ini hadis disebutkan oleh Rasulullah? Setiap orang itu, semua orang, yang mukmin, yang kafir sama. Semua orang itu namanya ada di neraka dan juga ada di surga. Sudah ditulis itu. Kalau dicari itu ada mesti di neraka ada. Di surga juga ada. Adil loh. Supaya kita berusaha
membebaskan nama itu supaya dihapus. Nah, di Ramadan ini Allah melakukan ini, dan ini mengajari kita supaya kita menjadi orang yang pandai memanfaatkan peluang emas yang diberikan oleh Allah. Ya, kadang dalam hidup ini kita temukan banyak peluang, tapi karena kita tidak siap, kita tidak punya kemauan yang kuat, akhirnya peluang itu hilang. Peluang menang ada, cuma kita nggak siap untuk mengambil kemenangan itu. Maka kata Allah, di bulan Ramadan sejak malam pertama, bukan 10 terakhir. Itu hadisnya dipertanyakan pembagian. Karena pembebasan dari api neraka, penghapusan nama tadi itu dilakukan oleh Allah sejak malam pertama sampai malam yang terakhir. Wadzalika kullu yaumin, dan itu wadzalika kullu lailatin, dan itu dilakukan oleh Allah setiap. Ada 3 hadis yang saling melengkapi. Disebutkan dalam hadis lain, wadzalika kullu yaumin wa lailatin, setiap hari atau siang dan malam. Ada lagi yang lebih spesifik, disebutkan wadzalika inda kulli fitrin, setiap kali berbuka puasa. Maka jangan lupa berdoa setiap kali selesai sholat siang ataupun malam. Itu kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api, terutama pada saat berbuka puasa. Karena itu juga disebutkan. Yang paling aman pokoknya siang malam, kapan waktu kita berdoa kepada Allah selama Ramadan ini untuk memohon pembebasan itu. Dan itu target yang paling besar. Kalau dapat itu semuanya kecil. Dihilang, sudah nggak ada namanya. Kalau nama itu sudah dihapus, maka Allah akan mengkondisikan kita menjadi min ahli jannah. Yang penting hapus dulu, dapatkan peluang. Ini satu cara. Ada cara lain yang lebih memastikan untuk menghapus nama kita dari neraka. Dan ini bagaimana cara Allah dan Rasulnya mengajari kita untuk sekali lagi menjadi orang yang pandai menangkap peluang emas. Ini kadang peluang emas sedang dibagi, kita sedang tidur. Sekaligus ini jadi tantangan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat berjamaah, kalau sebutkan sholat berjamaah itu pasti di masjid, dan mendapatkan takbiratul ihram, nggak tinggal selama 40 hari, maka akan diberikan 2 pembebasan. Yang pertama pembebasan dari api neraka, dan yang kedua pembebasan dari sifat munafik. Syaratnya 40 hari sholat berjamaah, gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Dan ini 40 hari ini seperti orang berobat dari penyakit TBC. Orang berobat dari penyakit TBC, minum obat tuh gak boleh lupa. Kalau sehari 3 kali, ya, kemudian dia lupa sekali, diulang lagi. 40 tantangan dari Rasulullah SAW. Cuma 40 hari. Bukan 40 waktu, 40 hari. Yang hadis Arba'in itu yang ngejar Arba'in di Madinah. Ya, kalau itu 40 waktu, ya itu hadisnya juga bisa tanyakan. Kalau itu sahih, tantangannya agak lebih konkret. Tapi puasa tadi itu di bulan puasa ini, kalau tiap saat kita memohon itu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu 20 hari. Supaya kita jadi orang yang
Diajari puasa itu ngajari kita falsafah, makanya falsafah kehidupan di Ramadan luar biasa. Banyak falsafah kehidupan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua ada lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mengajari kita menangkap peluang emas. Hanya 10 hari. Ya, itikaf 10. Ada lagi yang lebih dasar dari Lailatul Qadar. Sambil ada ininya, ada yang menyenangkannya gitu. Yaitu hadis yang pernah saya tulis itu ya, mungkin antum pernah baca. Hadisnya bunyinya begini. Man ghassala yaumal jum'ati wa ghatasala. Barang siapa yang ghassala mandi pada hari Jumat, tapi mandinya karena ya, mandi junub. Saya tidak tahu, sebagian ulama mengatakan ini satu paket atau tidak. Kalau satu paket berarti ada ibadah menyenangkan. Dua sudah salah. Tadi dua salah, dua salah. Maka beda artinya. Arti yang pertama dua salah itu mandi junub karena ibadah yang menyenangkan. Ya. Mudah-mudahan yang mudah-mudahan paham. Kalau yang tua-tua insya paham. Apalagi Pak Heri. Waktu salah dia mandi Jumat. Ya. Wudu waktu salah. Kalau tergantung pada niatnya. Makanya kalau melakukan berkewajiban mandi junub hari Jumat, ya, berarti kan itu kalau Ramadan kan berarti sebelum subuh. Walaupun boleh mandinya setelah subuh. Tapi jangan lupa. Nah, niatnya boleh dua, mandi junub dan mandi Jumat. Boleh. Ini ngajarin irit air. Tapi kalau belum niat, nah ulangi lagi. Karena segala sesuatu harus dengan niat. Tapi saya mandi apa ya? Berarti ulangi lagi. Harus diniatkan. Saya mau mandi junub dan mandi Jumat. Mandi Jumat itu yang mengatakan wajib, ada juga yang berpendapat sunnah. Tapi yang jelas ada niatnya. Itu. Kemudian dua salah. Kemudian dia bersuci, summa bakar. Kemudian pergi ke masjid lebih awal. Kalau kita lihat Rasulullah membagi waktu pergi ke masjid dari Jumat itu 4 kalau nggak salah. Ya, waktu yang pertama itu berarti yang bakar ini waktu yang pertama. Yang kata Rasul siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang awal maka dia mendapatkan unta ya. Kan bagi berapa itu? Yang kedua dapat kambing, yang ketiga ada ayam dan yang terakhir dapat telur. Ya, kira-kira begitu telurnya. Kalau khatibnya sudah naik mimbar kita baru datang sudah nggak dicatat malaikat karena malaikatnya dengerin khutbah. Itu hadisnya begitu. Dan ada orang kalau baru ke masjid kalau sudah khutbah. Jadi kalau sekarang mungkin waktu bakar waktu awal itu jam 10. Jangan ditawar. Walaupun kalau kita datang ke masjid jam 11 yang pertama itu.
Tapi kalau mau mendapatkan ini, berangkat ke masjid jam 10. Ya. Wabtakar, bakar berangkat awal, ya. Wabtakar dan mendapatkan khutbah. Awal khutbah dia dapat. Ya pasti kalau ini untuk menegaskan dia dapat khatib mengawali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita dapat. Wa masya berangkat ke masjidnya jalan kaki, nggak naik motor. Syaratnya nggak boleh naik motor atau mobil, harus jalan kaki. Dan ini Rasulullah ngajarin kita supaya sehat, ya, supaya kita sehat. Disuruh jalan kaki. Nah ini ibu-ibunya nanti diingetin bapak-bapaknya. Kalau bawa kendaraan, parkirnya jauh kali Ustaz, biar bisa jalan. Iya, jangan diakalin gitu. Dari rumah. Harus jalan gitu. Walam yarkab dan tidak berkendara. Ditegaskan dari Rasulullah. Walam yarkab dan tidak berkendara. Wadana minal imam, duduknya dekat imam. Jadi nggak boleh nyender. Sudah disiapkan dari Rasulullah SAW begini ibadah. Jadi harus siap. Jangan datang pertama dia nyender di belakang. Nah, nggak dapat. Ya. Fastama'a walam yalti, selalu mendengarkan khutbah dan tidak melakukan perbuatan sia-sia, enggak berbicara. Maka tantangan ini diberikan pahala yang sangat luar biasa. Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamnya wa qiyamnya. Maka setiap langkah, makanya tadi nggak boleh pakai kendaraan tadi itu, cuma hitungnya nggak jelas. Setiap langkahnya dikasih pahala 1 tahun puasa dan qiyamul lail. Karena itu cari masjid yang jauh. Tinggal antum hitung. Kalau antum hitung 1000 langkah berarti 1000 tahun. Mengalahkan Lailatul. Dan ini cara Allah untuk berbagi rahmat dan karunia. Sampai para pensyarah hadis itu ini sampai dicari ini hadis sahih enggak sih katanya. Dan ternyata sahih diteliti. Karena sudah sahih berarti memang ini ya karunia Allah yang diberikan kepada para hamba. Amal yang ringan tapi pahalanya dalam rangka tadi itu ngajari bahwa dalam hidup ini banyak peluang emas yang kalau kita tahu dan punya kemauan yang kuat kita bisa menangkapnya. Kayak kalau antum semua ini katanya pengennya 1 paket tadi. Sesekali, setidaknya kalau pas Jumat yang nggak kerja gitu, syaratnya harus jalan. Dan saya kalau hanya dekat gitu, cari. Ya kalau kira-kira setengah kilo, sahabat itu ada dulu sahabat itu yang ketika meninggal Rasulullah SAW baru tahu. Dia jalan dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu 2 jam. Dan dia tidak mau ditawari untuk minum. 2 jam. Rasulullah SAW kehilangan sahabat ini. Mana ini sahabat yang biasa duduk di sebelah sana? Akhirnya Rasulullah mendapatkan berita bahwa sahabat ini wafat. Kemudian Rasulullah ngajak, ayo kita pergi ke rumahnya. Hanya ada yang tahu rumahnya. Dihitung oleh Rasulullah itu betul-betul 2 jam. 2 jam. Dan dilakukan dalam 5 kali sehari semalam, 5 waktu. Lalu Rasulullah mendapatkan ilham wahyu dari Allah Muhammad tanya pada istrinya, apa yang diucapkan terakhir oleh si bulan? Ucapan terakhirnya apa? Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa ucapan terakhir suami kamu waktu mau menikah?
dia mengucapkan begini, ya Rasulullah, saya nggak tahu apa maksudnya. Kenapa nggak yang baru dan kenapa nggak yang nggak lebih jauh? Kalau kenapa nggak lebih jauh? Itu dia diperlihatkan oleh Allah. Orang kalau sedang sakratul maut, ini menjelang kematian, sudah dia dalam sakratul maut itu sudah diperlihatkan tempatnya, pahala-pahalanya, hukuman-hukumannya sudah diperlihatkan semua, dan dia sudah tahu. Jadi dia ingin rumahnya terlebih jauh lagi karena melihat amalan pahalanya begitu. Dan kenapa tidak yang baru? Itu ternyata pada satu kesempatan dia bertemu dengan seseorang yang nggak pakai baju. Lalu kemudian yang dikasihkan ke orang itu bajunya yang lama, yang lebih baik itu dia pakai. Dia menyesal. Kenapa nggak yang baru yang saya kasih? Nah, kita kalau ngasih sekarang ada itu pengumpulan baju bekas. Nanti jangan sampai di akhirat kenapa nggak yang itu sahabat mencari peluang-peluang emas itu luar biasa diberikan oleh ini kesempatan Allah ngajarin kita untuk mendapatkan peluang itu, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa? Sampai jam berapa? Waktu kita sampai jam berapa? Ada. 2 menit lagi. Yang terakhir, Allah mengajari kita manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Terutama waktu malam. Kalau antum perhatikan, ya, Ramadan ini berbagai keutamaan Ramadan itu adanya di waktu malam. Maka jangan gunakan tidur semua. Maka kita harus bisa menyiasatinya. Makanya Rasulullah mengajari supaya ya menggunakannya waktu siang itu untuk sebagian kecil sedikit saja payulah untuk tidur supaya malamnya kita bisa optimal. Karena berbagai keutamaan Ramadan ini ada di waktu malam. Wabillahi la ilaha nisfahu amin itu sudah pernah dibahas di sini. Yang kedua berkaitan dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih harus kita tunaikan bersama sampai selesai dengan imam. Kenapa? Kata Rasulullah, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa usiba lahu qiyam lailatin. Seseorang itu kalau sholat, dan ini hadis ini dalam rangkaian pembicaraan tentang puasa, berarti sholat tarawih, sholat bersama imam sampai imamnya beranjak dari tempatnya, maka dia dicatat sebagai orang yang sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau antum ulang terlebih dahulu, nggak dapat itu. Nggak kuat dari maghrib sampai subuh sholat terus nggak kuat. Tinggal sabar sampai imam selesai. Harus konsekuen. Kalau ikut yang 23 sampai selesai 23. Ya, kalau 11 alhamdulillah. Itu supaya kita dapat apa keutamaannya. Dan boleh setelah kita witir, setelah itu kita tambah lagi. Yang nggak boleh itu witir 2 kali. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat namanya Tauf bin Ali kalau tidak salah. Dalam satu kesempatan dia di bulan Ramadan ini kunjungan ke kampung temannya, kampung tetangga. Buka puasa di kampung itu, kemudian dia minta ya karena sahabat ini
diminta untuk jadi imam, dan dia imam sampai kemudian witir. Tapi dia di kampungnya sendiri ditunggu oleh masyarakatnya. Ini kemana jadi imam kita? Nggak ada yang berani gantikan, dia sahabat. Nah setelah datang, akhirnya dia sholat lagi, tarawihnya 2 kali. Gilirannya witir, dikatakan silakan kalian salah seorang di antara kalian maju. Ya, karena la witrani ilaila, tidak ada 2 witir dalam satu. Itu asbab urut hadis, tidak ada 2 witir. Jadi boleh. Maka jangan meninggalkan. Selesaikan dengan imam, nanti kalau mau nambah lagi. Supaya dapat pahala yang mulai semalam. Yang kedua, tentang bacaan ayat. Kata Rasulullah SAW, man qama bi asri ayatin, barang siapa melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kalau 10 insyaallah lewat semua. Ya, Al-Fatihah saja sudah 7 kali berapa? 7 kali 11. Ya. Yang kedua, ini kuantumnya, lompatannya. Man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat, maka dia dicatat termasuk orang-orang yang al-qanitin. Al-qanitin itu al-khasyiin, orang yang tunduk, khusyuk, ya, banyak ingat kepada Allah. 100. Kalau Al-Fatihahnya dihitung berarti kan sudah 70 ya. 77. Nah, tinggal 30 ayat lagi dapat insyaallah. Nah, yang ketiga di tantangannya, man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqaddimin. Siapa yang sholat malam membaca 1000 ayat, maka dia ditulis sebagai orang yang mendapatkan pahala yang sangat banyak. 1000. Nah, tinggal hitung berapa juz itu. Ya. Dan terakhir sekali saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah tarawih. Kenapa ada yang 23, 11, bahkan ada yang 36. Dulu Rasulullah SAW ketika mengawali memberikan contoh kepada para sahabat, Rasulullah SAW melakukan 11 rakaat. Tapi Rasul tidak menentukan, hanya langsung praktek dengan 11. Hanya ada catatan. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jangan tanya bagusnya, jangan tanya panjangnya. Sampai sebagian sahabat itu pulang ngambil tongkat untuk sebagai alat bantu, dia nggak kuat. Panjang sampai menjelang, kira-kira baru menjelang sahur itu baru keluar. Ini yang 11. Ya. Sampai ini berlangsung sampai kemudian di masa Umar bin Khattab. Sebagian sahabat mungkin sudah mulai tua. Akhirnya mereka beristihad, dan istihad ini dibenarkan. Kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Istihad para sahabat khulafa rasyidin dan pengganti Rasul generasi sahabat itu diterima. Kata para sahabat, terutama Umar, karena Rasulullah juga tidak menentukan harus 11, Rasulullah hanya praktek supaya tidak melelahkan atau meletihkan kita. Kan intinya panjang. Ya. Yang panjang ini dibagi saja. Banyak istirahat, namanya tarawih. Tarwihah itu banyak istirahat. Akhirnya kemudian oleh para sahabat itu dibagi. Yang penting lamanya tetap sama, tapi
rakaatnya dipenggal-penggal, istihad. Jadi yang 11 ataupun yang 23 sama-sama nggak sama gitu, nggak nyontok kalau dihitung dari sisi lamanya. Sekarang cuma berapa, 1 jam dua-duanya, 11 1 jam, 23 juga. Jadi dua-duanya nggak usah saling menyalahkan, kok nggak cocok juga dengan contohnya gitu. Tapi boleh ya boleh, tidak harus. Tapi aslinya begitu, aslinya itu seperti itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi itu 23. Kalau mazhab Maliki itu 36. 36 dibagi 36. Yang lama tadi itu dibagi 36. Berapa rakaat itu? Jadi dua-duanya yang penting sebenarnya yang lama. Maka yang 1000 tadi dapat kalau yang minal mubal dengan mubal tiri. Nah sekarang yang 11.000 dengan yang 23, padahal sama-sama enggak jauh gitu dengan contohnya, walaupun boleh ya. Makanya lebih baik tidak usah ribut, perbaiki kualitas sholat. Mau 11 monggo, mau 23 monggo. Yang 23 dari para sahabat, yang 11 dari. Tapi dari aspek lamanya dua-duanya masih jauh ya. Demikian saya kira beberapa prinsip nilai puasa di bulan Ramadan yang bisa kita ambil pelajaran.